Pada kesempatan ini akan didiskusikan mata kuliah mekatronika dan sub daripada pembahasan mekatronika antara lain pneumatik. Pneumatik adalah kontrol yang banyak digunakan di dalam teknologi sehari-hari. Kita bisa melihat bagaimana pompa bagaimana pintu pada bis misalnya, atau memindahkan benda kerja dalam kondisi panas yang tidak disentuh oleh tubuh manusia, tetapi kita bisa memindahkan lewat bantuan kontrol-kontrol pneumatik. Mari kita lihat sebuah contoh yang bisa didemokan di papannya. Ini contoh penggunaan pneumatik. Itu digerakkan dengan menggunakan media angin, gitu ya. Dan pirantinya dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu ada komponen yang disebut dengan kompresor, kemudian diatur oleh yang disebut dengan valve, dan yang melakukan aksi disebut aktulator. Ini adalah contoh memindahkan barang menggunakan sistem pneumatik, kemudian dibor, kemudian setelah itu dimasukkan ke pengemasan. Dan dalam kondisi sehari-hari atau dalam contoh sehari-hari, kita juga bisa melihat bagaimana pneumatik digunakan untuk buka pintu misalnya di kendaraan, di kereta api atau di bis. Kemudian dipakai juga untuk pengereman, itu sering disebut dengan rem angin, karena memang digerakkan sama pneumatik. Pneumatik itu berasal dari kata pneuma. Pneuma itu artinya angin atau ruh. Mari kita lihat apa keuntungannya menggunakan komponen pneumatik ini atau menggunakan kontrol pneumatik. Ada beberapa karakteristik positif yang dimiliki oleh pneumatik, antara lain bahwa pneumatik itu tidak mempunyai bentuk khusus, bentuknya mudah berubah-ubah sesuai dengan keadaannya. Jadi kalau angin menempati ruangan ini, maka bentuknya akan seperti ruangan ini. Kemudian kalau kita kompres si angin ini masuk ke tabung, maka bentuknya akan seperti tabung. Jadi dia tidak mempunyai bentuk khusus, tergantung daripada bejana yang ditempatinya. Kemudian dia juga bisa dimanfaatkan. Jadi udara itu yang tadinya volumenya besar, itu bisa dibuat menjadi volumenya kecil atau dikompres. Tetapi ini menguntungkan juga, sekaligus ada kerugiannya dengan sifat udara mempunyai sifat kompresibel. Kemudian memenuhi semua ruangan dengan sama rata. Jadi kita bisa melihat contoh sederhana, misalnya di sebuah ruangan, kemudian kita menyemprotkan parfum, maka si parfum itu segera akan menyebar ke seluruh ruangan, karena memang bisa mengisi seluruh ruangan udara ini. Kemudian tidak berbau dan tidak berwarna. Jadi aslinya memang udara itu tidak berbau dan tidak berwarna. Kita hanya melihat efeknya. Misalnya kita melihat bagaimana pohon-pohonan kalau bertiup angin itu bergoyang-goyang. Nah, itu adalah akibat dari pneumatik yang menggerakkan dari objek.
Kemudian dia juga suka sesuai dengan sifat fisis, dia bergerak mencari tekanan yang lebih rendah, dari tempat yang tekanan tinggi menuju ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Di alam ini berikutnya adalah jumlah pneumatik ini tidak terbatas, banyak sekali, sehingga kita nggak usah beli gitu ya media kontrol ini menggunakan pneumatik karena jumlahnya banyak, dan kita bisa membuang di mana saja di alam bebas ini karena memang tidak khusus untuk membeli media penggerak, bisa didapat di mana saja, bisa dibuang di mana saja, asal pneumatiknya yang masih bersih. Kemudian dapat dikontrol laju alirannya, jadi tekanan dan gayanya juga bisa dikendalikan. Ada yang disebut dengan valve, nanti bisa mengendalikan. Kemudian ada yang disebut dengan regulator yang bisa dipakai untuk mengendalikan tegangan atau tekanan dari pneumatik itu. Dan keuntungan berikutnya adalah mudah ditransportasikan, penyimpanannya mudah, kemudian tahan ledakan. Artinya pneumatik ini walaupun kena percikan api tidak akan menimbulkan ledakan. Kemudian bersih dan kecepatan bekerja cukup tinggi. Ada juga karakteristik negatif gitu ya. Kalau tadi beberapa keuntungan yang didapat dari pneumatik, ada juga beberapa kerugian yang didapat dari kontrol pneumatik. Antara lain bahwa biaya persiapannya sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Kita memerlukan tadi alat yang disebut dengan kompresor, kemudian peralatan kayak valve harganya relatif tinggi dibandingkan dengan piranti-piranti elektronika biasa yang digunakan untuk kontrol. Ya, pneumatik mempunyai harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan kontrol-kontrol elektronik kalau yang digunakannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang simpel. Kemudian efisiensi gaya berada di sekitar 2-3 ton. Artinya si pneumatik ini dia bisa mengangkat satu objek yang maksimum harganya 3 ton. Lebih besar daripada itu, nah, pneumatik tidak baik digunakan. Mengangkat kendaraan misalnya di dalam tempat penyucian mobil itu tidak menggunakan pneumatik karena kendaraan bisa, misalnya kendaraan yang berat bisa melebihi harga dari 3 ton. Dia karena sifat kompresibel, maka tidak akan bisa mengangkat bebannya. Dan ada kelemahan lain, itu bising. Kalau kita melihat bagaimana kerja dari pneumatik, kadang-kadang bising karena ada suara-suara, misalnya rem, ada suara dan sebagainya gitu. Atau dalam kerja, ketika aktuator bekerja, dia juga menghasilkan suara. Tetapi itu bisa dihilangkan, yaitu ada alat yang disebut dengan silencer, sehingga bisa mengurangi kebisingan. Nah, prinsip-prinsip fisika yang digunakan dalam pneumatik ini adalah seperti dalam SI unit, bahwa ada beberapa simbol untuk satuan. Saya simbol untuk panjang, long L, satuannya meter, kemudian ada massa, itu singkatannya M dalam satuan kilogram, kemudian ada waktu dalam satuan detik atau skon, kemudian suhu dalam derajat Kelvin atau derajat Celcius, kemudian arus listrik dalam satuan ampere, intensitas cahaya dalam satuan candle, singkatannya mirip arus yaitu I, kemudian jumlah zat dalam satuan mol. Kemudian ada juga di satuan yang turunan gitu ya, yang sering digunakan di pneumatik, ada juga gaya.
yaitu gejala yang mengakibatkan benda dapat mengalami perubahan gerak, juga yaitu dalam satuan SI unitnya Newton. Tapi satuan sistem teknik ada juga yang menggunakan kilowatt. Kemudian luas penampang itu dalam meter persegi. Kemudian volume dalam meter kubik. Kemudian laju aliran itu adalah meter kubik per second. Dan tekanan, ada banyak tekanan yang digunakan di pneumatik, gitu ya. Kita sering mendapatkan juga ada tekanan atmosfer di sekitar kita, itu di alam bebas itu tekanannya adalah 1 atmosfer, kira-kira mendekati 1 atmosfer. Tetapi dalam dunia pekerjaan pneumatik biasanya menggunakan satuan bar. Kalau di pinggir-pinggir jalan ada orang yang menggunakan pneumatik juga untuk memompa ban, itu biasanya dalam satuan PSI. Jadi satuannya kalau 1 bar itu 14,5 PSI upon square inch. Kemudian ada juga kalau di SI unit itu yang digunakan dalam sains itu adalah Newton per meter kuadrat atau sering disebut sebagai Pascal. Nah, ini beberapa konversi antara beberapa satuan, yaitu 1 atmosfer itu 76 cm Hg air raksa, yang konversinya menjadi 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian 1 bar itu adalah 1,00 kali 10⁴ Pascal. Ada 1 dine per centimeter kuadrat 0,1 Pascal, dan 1 kilogram per centimeter kuadrat adalah 9,85 kali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, ini beberapa satuan yang lain gitu ya untuk tekanan. Nah, ini lewat aja, ini satuan yang bisa kita lihat aja di literatur, ya, tidak usah dibahas terlalu panjang. Kemudian lanjut. Nah, kita akan melihat 3 komponen utama dari sistem pneumatik itu, yaitu ada kompresor, kemudian ada valve, kemudian ada aktuator. Pada kesempatan ini karena kerjaan kita atau kuliah kita dalam waktu 2 SKS kira-kira 1 jam lebih, itu kita akan berbicara masalah kompresor. Kompresor itu berfungsi membuat tekanan menjadi membuat fluida angin bertekanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Di kompresor itu bisa dilihat bagaimana skemanya dari energi supply, kemudian ada piston untuk dikompres, kemudian ada penyimpanan, kemudian ada piranti auxiliary yang dipakai di situ, ada mengabsorpsi dari untuk mengeringkan, ada absorption, kemudian ada adsorption, kemudian ada low temperature drying, itu untuk menghilangkan kandungan air yang ada pada udara. Kemudian ada distribution branch, kalau akan dipakai untuk beberapa cabang di dalam kompresor, dan ada plant yang kita atur. Ini kompresor yang sering kita lihat di pasaran itu, di tempat-tempat yang menggunakan tenaga angin, gitu ya, untuk memompa ban misalnya, atau untuk mengerjakan sesuatu menggunakan pneumatik, atau di laboratorium itu. Ini menggunakan gambar ini adalah yaitu yang disebut dengan kompresor, jadi mengkompresi udara sehingga dia bertekanan dan dapat dimanfaatkan untuk
media kontrol. Ya, nah seperti tadi dikatakan bahwa kompresor itu ada sumbernya angin, kemudian dikompres, kemudian ada peralatan-peralatan yang bisa membuat bahwa kompresor itu bekerja dengan baik, tidak ada karat gitu ya. Jadi di dalam aliran pipanya, di dalam kompresornya, maka sekaligus yang tidak diperlukan misalnya air itu dibersihkan, yaitu dengan cara beberapa hal, yaitu bisa diabsorpsi, bisa diadsorpsi, kemudian bisa menggunakan low temperature drying, kemudian bisa dialirkan ke beberapa cabang ya, setelah melalui proses. Jadi setelah kompres, kemudian dibersihkan udaranya dari kandungan-kandungan air, kemudian baru kita gunakan. Nah, ini adalah beberapa tipe dari kompresor. Reciprocating piston kompresor, kemudian di dalamnya ada piston kompresor, ada diaphragm kompresor, kemudian ada rotary piston, itu ada 3 jenis, yaitu sliding fan rotary kompresor, ada 2 axle screw kompresor, dan ada root blower. Kemudian ada flow kompresor, yaitu 2 jenis, di dalamnya ada radial flow kompresor dan axial flow kompresor. Nah, ini adalah contoh dari piston kompresor. Skemanya seperti ini. Jadi udara masuk, kemudian ditekan. Setelah mengalami pemampatan, maka si udara dikeluarkan dari mesin kompresor, sehingga udara yang keluar mempunyai tekanan sesuai dengan yang diinginkan. Itu gambar yang lebih kelihatan, lebih jelas di sini dari piston kompresor seperti ini. Ini adalah screw kompresor, jadi ada air flow direction. Sama prinsipnya, yaitu ada udara masuk, di dalamnya dibuat menjadi tekanan lebih tinggi, dan setelah memenuhi tekanan kerja maka dikeluarkan udaranya untuk mengerjakan kontrol yang menggunakan pneumatik. Ini adalah jenis axial kompresor, jadi ada low pressure kompresor, kemudian dilanjutkan dengan high pressure kompresor. Lalu nanti setelah mencapai tekanan tertentu dikeluarkan sebagai media kontrol. Beberapa piranti yang ada di dalam kompresor. Ada kompresor, ada pengukur dari tekanan, kemudian ada temperature gauge, kemudian ada shut off valve, kemudian ada water drying. Jadi itu dibuat sedemikian rupa supaya tidak terjadi korosi. Air-air yang dihasilkan dari yang terbawa di udara dikeluarkan di water drying. Ini contoh dari kompresor. Jadi fungsi daripada regulator tekanan yaitu untuk mengatur supaya tekanan dalam kondisi yang diinginkan konstan sesuai dengan yang diinginkan. Yaitu pengeluaran benda kerja, pengeluaran magazine, misalnya pengeluaran magazine itu bisa ini juga lebih simpel lagi. Ini menggunakan single acting, gitu ya. Jadi menggunakan single acting aktuatornya. Di sini ada
simbol dari kompresor, kemudian ada valve 3/2 normally close, gitu. Yang ini kalau 3/2 normally close. Kemudian itu ada alat ukur dari tekanan angin. Kemudian yang paling atas itu adalah aktuatornya, di mana aktuator yang paling atas itu single acting. Jadi kalau maju itu menggunakan angin, tenaga angin, tetapi kalau pulangnya menggunakan spring, dia menggunakan pegas. Jadi majunya menggunakan angin dan pulangnya menggunakan pegas. Ini bisa dilihat kalau didemokan, ini seperti sederhananya saklar listrik gitu ya. Kalau itu ditekan, ya saklar ditekan maka dia akan bekerja. Aktuatornya akan bekerja sehingga keluar maksimum. Kemudian kalau dilepas maka dia akan balik lagi. Dan kalau kita ini seperti ini push button ya, tetapi kalau kita ingin membuat menjadi tetap satu kali tekan dia tetap dalam posisi pistonnya maksimum, maka tinggal mengganti ini dengan detain. Nah, itu beberapa contoh dari sistem pneumatik sederhana. Ini terdiri juga dari 3 komponen utama, yaitu ada kompresor, kemudian ada 2 buah valve, dan ada double acting. Ya, aktuatornya adalah double acting. Jadi pada kondisi ini masih belum bekerja, ada angin ya dari kompresor, tetapi belum bisa diteruskan karena ini tersumbat oleh valve ini menyumbat, kemudian ini tidak bisa menggerakkan dari aktuator. Ketika ini ditekan, maka ini mulai bekerja karena skema kerja seolah-olah ini pindah ke sebelah kanan. Bisa kita lihat dengan di atas kanan. Jadi kalau itu ditekan, maka ini ketika ditekan udara masuk sampai ke aktuator, kemudian dari aktuator itu tertiup sehingga pipanya pistonnya keluar. Kemudian kalau ini yang ditekan, nanti si pipanya balik lagi. Nah, maju dan mundurnya ini ditekan menggunakan angin. Ini contoh sederhana dan bisa diaplikasikan untuk memilih posisi dari, misalnya ada 2 tangga gitu. Ketika memijit yang sebelah kiri, maka kita memilih tangga yang bawah misalnya. Ketika ketika yang sebelah kiri dipijit sebelah kiri, maka yang dipilih adalah tangga lebih atas. Kemudian ketika memijit yang kanan, maka akan pindah ke tangga yang bawah. Ini bisa dipakai untuk memilih 2 posisi di tangga. Kemudian kita juga bisa melihat yang berbeda. Ya, kita lihat bagaimana pneumatik ini bekerja. Ada beberapa simbol yang bisa kita lihat di sini, gitu ya. Ada pertama, ada simbol untuk kompresor. Menunjuknya ada simbol untuk kompresor. Kemudian ini namanya valve.
valve. Kemudian yang ini adalah pipa aliran udara, dan ini ada pengatur regulator untuk mengatur udara. Kemudian yang paling atas itu adalah aktuatornya, yaitu double acting. Di sini menggunakan double acting. Jadi pada sistem ini sudah mengandung 3 komponen utama, yaitu ada kompresor, kemudian ada valve, kemudian ada aktuator. Ini bisa kita demokan, misalnya ketika kita on, maka si angin akan bergerak dan mendorong aktuator sampai ke ujung, dan di situ ada sensor. Pada saat max itu ada sensor yang akan menghidupkan valve yang lain. Jadi kalau dilihat aliran udaranya, pertama ini adalah valve yang namanya 3/2 normal close. Ketika ini ditekan, maka si udara akan masuk ke sini, kemudian masuk ke sini. Dan ini adalah valve 5/2 yang digerakkan oleh pneumatik. Jadi di si valve ini bergerak ke kanan, sehingga udara dari sini masuk dari satu, ya ini lubang 1 ke lubang 4, kemudian masuk ke pengatur, masuk ke valve 3/2, kemudian ini kondisi tersumbat karena ini sudah selesai bekerja. Kita bisa melihat dari awal asalnya melewati lubang yang ini, keluar di sini masuk ke aktuator, kemudian aktuatornya nanti ditiup ke arah kanan sampai ke posisi maksimum. Setelah posisi maksimum, dia akan menggerakkan si valve yang lain, yaitu di sini ada tanda max, yang ini bisa bekerja, jadi pindah dari kondisi normal ini sehingga dia bergerak. Dan ini bisa didemokan dari awal lagi, didemokan dari awal bagaimana urut-urutannya. Bisa kita lihat dari awal. Pertama di-on-kan, ya, kemudian itu bergerak ke kanan sampai max. Ya, max itu menggerakkan dia. Ini ada counternya, jadi ini sudah mulai menghitung dari mulai 12, kemudian down counter 6, kemudian 5 sampai ke 0, dari itu baru dia bekerja si counter itu. Dan setelah selesai itu akan mengakhiri dari kerja dari sistem. Ini sudah 0, berarti sistem sudah selesai. Jadi ini digunakan untuk meng-counter sampai ke, misalnya memindahkan barang sampai ke berapa yang diinginkan. Setelah selesai maka berhenti bekerja. Misalnya memindahkan barang 10 biji atau 1 lusin 12. Setelah selesai mencapai 12, maka sistem berhenti bekerja. Dan kita di reset lagi, kemudian bisa dilakukan pengisian lagi sampai terpenuhi 12. Kalau sudah 12, maka dilanjutkan untuk pengemasan. Dilanjutkan dengan
valve atau apa namanya katup yang digunakan di dalam sistem pneumatik. Jadi katup ini adalah mengatur aliran udara. Kita bisa mengendalikannya, apakah udara harus berhenti atau harus mengalir. Jadi pengertian dari katup itu adalah bagian dari sistem pneumatik yang mengatur jalannya aliran udara melalui katup, dan katup dapat memblok saluran atau meneruskannya sesuai dengan fungsi katup tersebut. Katup kontrol arah digambarkan dengan jumlah lubang sambungan kontrol dan posisi. Simbol pada umumnya cukup untuk mewakili karakteristik pengoperasian katup. Nah, ini adalah contoh katup. Jadi ada simbol itu gambar yang ini adalah simbol. Bagaimana penamaan daripada katup itu? Dari simbol itu terlihat ada dua kotak. Kemudian lubangnya ada berapa? Lubangnya itu bisa dilihat dari simbol ini ada 1, 2, 3. Jadi kotaknya ada 2. Kemudian lubangnya ada 3. Sehingga valve ini sering diberi nama 3/2. Jadi 3 itu jumlah lubang dan 2 itu fungsinya. Dan karena pada kondisi normal ini si katup tidak mengalirkan udara, dan kondisi kerja dia mengalirkan udara, maka katup ini disebut dengan 3/2 normally close. Bagaimana dia bekerja pada kondisi normal? Angin masuk dari lubang P, kemudian ini tersumbat oleh setengah bola ini, tersumbat, tidak bisa keluar. Tetapi ketika katup ini ditekan, bagian atasnya ditekan, maka udara masuk dari sini, dari 1 atau B, 1 atau B, simbol masuk, kemudian dia masuk ke sini dan keluar dari 2 atau A. Jadi ini kondisi normal tidak bekerja, dan ini kondisi bekerja. Kondisi normal disebutnya close, normal close, karena dia ada 3 fungsi lubang, 3/2 normal close. Bentuk aslinya seperti ini. Jadi ini pemasukan untuk pipanya. Kemudian ini adalah tombol. Jadi itu pipanya, namanya valve-nya diberi nama 3/2 normally. Terus udara masuk dari lubang 1 atau P. Pada kondisi normal udara tersumbat oleh bola sehingga tidak dapat diteruskan. Jadi udara disimbolkan warna biru. Pada keadaan kerja, tombol ditekan sehingga bola bergerak ke bawah dan udara masuk dari 1 atau P keluar melalui lubang 2 atau A. Nah, ini ketika normal itu ini posisi sebelah kanan. Ketika bekerja ini posisi sebelah kiri. Jadi seolah-olah ketika bekerja ini ditekan sehingga pindah di posisi ini, sehingga udara yang tadinya melalui ini sekarang melalui. Diteruskan. Simbol T itu menunjukkan simbol sumbat. Jadi si udara tidak bisa mengalir karena ada sumbatan. Nah, kemudian kerja katup yang dijelaskan sebelumnya mempunyai simbolik. Ya, jadi seperti tadi simbolnya ini dalam kondisi normal itu sebelah kanan, jadi ini ada sumbatan, kemudian posisi kerja sebelah kiri. Dan bagaimana penomoran lubang? Penomoran lubang itu
satu itu yang paling kiri, kemudian ke atas, ketiga ke sini. Ini simbol nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi pada kondisi normal, udara masuk dari 1, keluar di 2. Nah, ini adalah contoh bagaimana si valve ini dia bisa bekerja, menutup dan membuka dari udara. Pada kondisi normal ini tersumbat sehingga piston tidak bekerja. Pada kondisi bekerja, ini ketika ini ditekan maka udara melalui ini ke sini kemudian ke piston sehingga dia bisa bekerja. Coba bisa kita tunjukkan bagaimana dia bekerja. Di demo. Di demo. Kita bisa melihat bagaimana kalau itu ditekan, udara bisa mengalir ke piston sehingga si piston bisa bekerja. Kalau dilepas lagi maka karena pistonnya adalah terdiri dari single acting, dia balik lagi ke posisi semula dengan tenaga gas. Nah, ini cara menggambar dan membaca katup. Yang paling pertama itu, yang paling atas itu kotaknya ada 1. Itu disimbolkan adalah perubahan posisi kerja katup, digambarkan dengan bentuk segi 4. Jadi posisi kerja katup itu digambarkan dengan posisi 4. Kalau yang nomor 2 itu posisi kerjanya ada 2, yaitu kotak segi 4-nya ada 2. Kemudian yang nomor 3, fungsi dan prinsip kerja digambarkan di dalam kotak bujur sangkar. Ini untuk menunjukkan aliran. Jadi anak panah menunjukkan arah aliran. Jadi, itu valve yang bisa mengalirkan angin. Kemudian yang nomor berikutnya 1, 2, 3, yang nomor 4 itu adalah T, ya, posisi atau gambar T itu menunjukkan sumbatan. Angin tidak bisa melewati valve. Yang berikutnya adalah persimpangan aliran digambarkan oleh sebuah titik yang tebal atau lingkaran kecil yang diblok hitam. Jadi ini adalah persimpangan aliran. Persimpangan aliran. Ada 2 aliran. Kemudian berikutnya adalah sambungan lubang atau sambungan lubang saluran masuk dan keluar ditunjukkan oleh garis dan digambar di luar kotak yang menyatakan posisi normal atau awal ini. Kemudian berikutnya posisi lain diperoleh dengan merubah kotak bujur sangkar sampai arah aliran sesuai terhadap sambungannya atau jumlah lubang-lubang. Jadi ini kembali seperti dijelaskan sebelumnya, di sini ada 2 fungsi dari 2 posisi ini. Jadi, kalau sebelah kanan itu berarti sumbatan, sebelah kiri itu bisa dilalui aliran udara. Ini kondisi normal, kemudian ini kondisi bekerja. Ini kalau di penamaan berarti jumlah lubangnya ada 2, 1 dan 2, dan jumlah kotaknya ada 2, 1, 2. Maka ini dinamakan valve dengan nama 2/2. Berikutnya adalah perubahan posisi katup dapat dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya huruf A, B, C, dan seterusnya. Yang terakhir, katup dengan 3 perubahan posisi, maka posisi tengah adalah sebagai posisi netral, posisi normal, dengan ditandai dengan huruf O kecil. Jadi ini ada 3 posisi
ini posisi normal, kemudian kita bisa milih ini posisi A atau ke posisi B. Nah, itu adalah macam-macam katup. Yang paling atas adalah 2/2, kemudian normally close, kemudian yang kedua 2/2 normally open, yang berikutnya adalah 3/2 normally close, yang berikutnya adalah yang ini adalah 3/2 normally open. 3/2 normally open. Kenapa 3/2 normally open? Karena ini lubangnya ada 3 dan posisinya ada 2, kotaknya ada 2, dan pada kondisi normal ini adalah melanjutkan udara, jadi normally open terbuka. Tapi kondisi kerja dia mengubah. Kalau yang ini jumlah kotaknya ada 3 dan jumlah lubangnya ada 3, 1, 2, 3. Maka ini kotak ini dinamakan sebagai 3/2. Kondisi normalnya yang tengah, ini kondisi pilihan. Jadi karena yang tengah itu dalam kondisi awalnya tertutup, ini sering atau dinamakan sebagai 3/2 kondisi normal plus. Itu adalah jenis kotak. Dengan memahami dari barisan ini, ya isinya tidak terlalu beda jauh. Hari ini kita sudah menjelaskan sistem pneumatik dari mulai komponen yang digunakan di pneumatik, yaitu utamanya yaitu ada kompresor, kemudian ada valve, dan ada aktuator. Tapi belum sampai ke secara detail bagaimana valve dan aktuator, sehingga ini merupakan awal dari kuliah pneumatik yang akan bisa dilanjutkan pada perkuliahan berikutnya.